kita ketemu lagi di box office-nya Mamang Kapak-Kapak. Ini menceritakan tentang sebuah kisah yang sangat menyedihkan ya, sampai saya nangis nih. Sedih lah, tonton aja sampai penuh, sampai full, sedih banget pokoknya sampai nangis. Dunia tidak memberimu sesuatu yang sempurna. Ada yang hartanya melimpah ruah, tapi kesehatannya rentan dengan sakit. Ada juga yang rezekinya tidak terlalu lancar, tapi diberkahi dengan keluarga yang menyenangkan dan menenangkan. Tuhan memang adil. Hanya kita yang kurang bersyukur dan selalu melihat ke atas untuk melihat apa yang kita tidak punya, bukan melihat ke bawah untuk bersyukur apa yang sudah kita punya. Namun, ada beberapa orang yang sudah berada di zona nyamannya, pekerjaan bagus dan gaji yang lancar. Keluarganya pun bahagia, soal tak terjadi apa-apa. Namun di dunia ini tidak ada yang sempurna, dan pria dalam cerita ini sedang mengalaminya. Dia rela keluar dari pekerjaan mapannya hanya demi memberi keluarganya uang yang ia anggap jauh lebih bersih dibanding sebelumnya. Untuk itu, jadi begini ceritanya. Batin. Pastikan gak ada orang di sekitar, terus tonton videoku. Kamu mau diperhatikan sepanjang waktu. Mario Lloyd, seorang yang bekerja di Bandung. Namun dibalik aplikasi dan debu jalanan yang tiap hari Mario hadapi, dulunya Mario adalah pasukan khusus kepolisian negara. Namun karena ada beberapa rahasia yang menjadinya, Mario lebih memilih dan memilih jalan karir baru sebagai ojek online. Mungkin penghasilannya tak lagi sebesar dulu, tapi bagi Mario, uang itu pentingnya bisa dan Benji. Mario harus mengutamakan keluarga segala hal. Bahkan setelah seharian bekerja, Mario masih saja menyempatkan diri untuk mampir dan membelikan makanan kesukaan Benji. Sialnya, di sana justru ada suatu kejadian yang tidak bisa Mario biarkan begitu saja. Ya, memang begitulah Mario. Ojek online adalah pekerjaannya di siang hari. Tapi saat ada orang yang membutuhkannya, Mario akan selalu datang membantu. Bukan, Mario bukan sedang ingin menjadi pahlawan untuk siapapun. Jiwanya sebagai polisi yang harus mengayomi masyarakat masih dia simpan erat di benaknya. Sebenarnya, apa yang Mario lakukan dilarang oleh istrinya. Niat Mario mungkin baik, tapi pilihannya itu bisa mencelakakan diri sendiri, dan efek panjangnya bisa sampai ke istri dan anaknya. Tapi Mario selalu coba menenangkan Liza, dan minta Liza untuk percaya kalau yang ia lakukan demi kebaikan banyak orang. Kan magalit sa akin. Labs, kakainin ko pa rin yung paborito ko. Mario paham dengan kemarahan Liza, namun dia juga harus paham kenapa Mario melakukannya. Orang jahat itu dia berhenti bilang si Elsa, dan Mario hanya tidak ingin kesempatan itu datang bagi orang-orang jahat itu. Liza kali ini bisa mengerti apa alasan Mario. Namun, tetap ada rasa khawatir dan takut suaminya kenapa-napa. Lain Liza, lain juga Benji. Benji justru menjadikan ayahnya sebagai panutan. Benji selalu ingin sama hebatnya dengan sang ayah. Di mata Benji, ayahnya adalah pahlawan. Dan karena tahu kalau ayahnya adalah mantan polisi, Benji pun bercita-cita untuk menjadi polisi juga. Kegiatan itu sepakat mengantar dua orang terbaik dalam hidupnya. Yang pertama mengantar Benji ke sekolahnya. Dan yang kedua adalah mengantar Liza ke tempat kerja. Jika Mario adalah tipikal orang yang selalu datang ke keributan, malah tidak begitu dengan Liza. Saat buru-buru di tempat kerja Liza mulai demo dan protes, Liza memilih bekerja dan coba menjauhi semua keributan yang ada. Hari ini, di kelas Benji ada lomba bercerita tentang cita-cita setiap muridnya. Sayangnya Mario datang terlambat. Padahal Benji dengan bangganya bilang kalau dia ingin menjadi polisi karena sang ayah. Ayahnya adalah pahlawan bagi banyak orang. Dan Benji ingin melanjutkan apa yang selama ini ayahnya sudah lakukan. Dan salah satu caranya adalah menjadi polisi. Mario berjalan setelah Benji selesai cerita soal cita-citanya. Dan si bilang kalau Benji selalu bangga dengan ayahnya. Dan dia selalu menjadikan Mario sebagai panutan terbaiknya. Sama na ko yan. Patingin na. Wajarnya jika melihat bagaimana Benji dengan ayah. Karena Mario tidak hanya menolong orang yang mendapat masalah di jalan. Mario juga membantu siapa saja yang kesusahan di sekitarnya. Salah satunya adalah seorang ibu-ibu yang hanya mampu membelikan nasi saja untuk anaknya makan. Dan karena Mario mendengar semua keluhan tadi, Mario pun memilih untuk membayar makanan yang lebih layak untuk ibu-ibu tadi dan juga anaknya. Seringkali, ayah akan selalu memilih dan mencari jalan terbaik untuk anaknya. Sama halnya dengan Mario pada Benji. Mario tidak benar-benar setuju dengan cita-cita anaknya. Mario tahu niatan baik anaknya agar bisa membantu sesama. Tapi, anaknya tidak perlu menjadi polisi jika ingin membantu orang lain. Sayangnya, tidak semudah itu untuk membujuk anak seumuran Benji. Benji tetap ingin mengejar mimpinya. Karena di mata Benji, polisi adalah pekerjaan yang terhormat. Dan bekerja setiap hari menggunakan seragam polisi sudah Benji bayangkan setiap harinya. Benji juga selalu bercerita pada ayahnya tentang PR-PR di sekolah. Dan hari ini, Benji mendapat tugas untuk menggambar. Kebetulan, Mario dulu senang menggambar. Tapi sayangnya, Mario baru bisa membantu Benji nanti, setelah dia selesai dengan urusannya. Mario minta Liza untuk membantu tugas Benji terlebih dulu. Ya, walaupun pada ujungnya Benji akan tetap menunggu ayahnya untuk mengajarinya menggambar. Okay na magkamali. Basta light lang. Simula lang ganun. Yung guhit sa gitna. Kasi isa pa pa. Yan. Balik. Sayangnya, dibalik semua manis senyum dan tawa Benji, Benji ternyata harus mengidap sakit dalam tubuhnya. Tidak demi insan saat berminat. Namun, anaknya memang anak yang kuat, sama seperti ayahnya. Benji masih tetap tersenyum dan meyakinkan ayah ibunya kalau dia tidak akan kenapa-napa. Calon polisi sepertinya harus bisa kuat dan berjanji akan segera sembuh agar kedua orang tuanya tidak khawatir lagi. Sayangnya, keadaan justru makin memburuk untuk Benji. Demam berdarahnya semakin memburuk. Masalahnya, golongan darah Benji tergolong langka dan hanya bisa ditangani rumah sakit dengan fasilitas yang lebih baik. Sialnya, Mario tidak bisa mengambil pilihan itu. Uang Mario menjadi ojol dan uang Liza kerja jadi buruh tidak akan cukup untuk membawa Benji ke rumah sakit yang punya fasilitas lebih baik. Mario masih coba mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, dan salah satunya adalah tetap mengambil orderan sampai malam. Mario mungkin diberi rezeki lebih oleh pelanggannya, tapi sayangnya, rasa senang Mario barusan harus dibayar dengan kabar yang tidak mengenakan soal Benji. Kondisinya semakin parah dan butuh perawatan yang lebih intensif. Kondisi Benji semakin tidak stabil, dan Benji harus dipindah ke rumah sakit yang lebih baik. Namun, ada satu kabar baik dari Liza. Pengajuan pinjamannya ke bank sudah di-ACC, dan mereka akan menggunakan uangnya untuk membayar pengobatan Benji. Si Benji.
Karena tak ada lagi orang yang bisa menjaga Benji, Liza lalu memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya demi menjaga Benji agar bisa segera sembuh. Bahkan hanya untuk mengambil pinjamannya ke bank pun, Liza minta tolong Mario untuk melakukannya. Mario lalu ke bank, dan pinjaman yang awalnya hanya 50 juta ternyata bisa naik hingga 100 juta karena nama Liza dan Mario punya track record yang baik. Kabar ini jelas menjadi sebuah kabar yang lebih menenangkan Liza dan Mario. Utangnya mungkin akan semakin besar, tapi bagi mereka, uang bisa dicari. Sementara kesehatan sang anak tidak bisa ditunda-tunda lagi. Yung pera yung 100,000. Sige po. Dengan semangat tinggi, Mario ingin segera ke rumah sakit dan memindahkan Benji ke rumah sakit yang lebih baik. Sayangnya, ada orang yang memaksa untuk menumpang. Dia sudah 1 jam di sana dan tidak mendapat ojek sama sekali. Mario berkali-kali menolaknya. Tapi karena Mario terus didesak untuk memberi tumpangan dan siap membayar 2 kali lipat, Mario pun akhirnya mengiyakannya. Awalnya memang terlihat biasa saja, namun hingga malam tiba, tujuannya tidak kunjung sampai. Hingga si penumpangnya mulai menunjuk-tunjuk lokasinya. Dan setelah sampai sana, tiba-tiba Wag kang papalag. Mario dijebak. Iya, penumpang yang tadi memaksa naik ternyata ada segerombolan mafia yang sudah mengejarnya. Mario coba melawan, tapi karena Mario kalah jumlah, perutnya harus rela menjadi korban penikaman. Sekuat tenaga Mario coba melawan. Ia juga yang pada akhirnya tumbang karena lukanya sudah menancap terlalu dalam. Tak hanya motornya menjadi korban, tapi uang pinjaman 100 juta itu harus raib tanpa pernah Mario gunakan untuk membayar pengobatan anaknya. Pingsannya Mario di tengah jalan tentu membuat warga sekitar mulai panik dan coba membangunkannya. Mario kemudian bergegas terus segera sadar dan mengabaikan luka tusukannya tadi. Mario juga minta untuk diantar ke rumah sakit tempat Benji dirawat. Dengan tertatih-tatih dan terus menahan perih yang ia rasakan, Mario coba berjalan menuju kamar anaknya. Langkahnya makin berat, namun doa-doa dalam batinnya terus terucap tanpa henti. Tapi seringkali, manusia hanya bisa berencana. Dan hanya Tuhan yang jauh lebih tahu apa yang terbaik untuknya. Benji kini sudah tidak lagi merasakan sakit. Benji berpulang, Sini. dan tentu penyesalan terbesar tubuh di benak sang ayah. Andai saja aku tidak menolong orang kemarin, mungkin Benji masih bisa diselamatkan dari penyakit yang dialami. Dan- Tak banyak yang bisa Liza dan Mario lakukan, selain menangisi kepergian anaknya. Semua orang berduka atas kepergian Benji. Tidak terkecuali guru dan teman-teman sekelas Benji di sekolah. Benji adalah anak yang baik, dan karena itulah banyak yang suka berteman dengan Benji saat di sekolah. Kesedihan juga dirasakan Alfred, rekan sama polisinya dulu. Alfred datang untuk sedikit menghibur Mario dan istrinya. Ada beberapa rekan polisi lain yang juga datang di sana. Robert yang dulu jadi komandan Mario juga datang bersama Soriano, orang kepercayaan Robert sejak Mario pergi. Soriano bilang ke Mario kalau mereka akan mencari siapa jalan di baliknya, dan akan terus mengawal Mario hingga menemukan siapa pelaku yang berani merampok Mario hingga berujung pada kepergian anaknya. Tak sampai situ saja, Soriano juga menawari Mario kembali ke kepolisian. Mario masih sama hebatnya seperti dulu, dan tenaga Mario pasti masih sangat dibutuhkan di kepolisian. Namun Mario menolaknya. Mario mungkin akan kembali ke kantor polisi, tapi bukan untuk bekerja. Mario ingin memberikan sketsa pelakunya ke polisi nanti. Uli, kakailanganin kong tulong mo doon. Kepergian sang anak tentu membuat Mario tak bisa tinggal diam begitu saja. Mario kembali menggunakan kemampuan khususnya dan mulai menggambar sketsa pelaku yang tempoh hari menjebaknya hingga membuat anaknya tak lagi bernyawa. Mario lalu mendatangi kantornya dulu untuk menemui Soriano. Ia di sana disambut dengan baik. Bahkan Soriano berjanji kalau dia dan timnya akan menemukan mafia yang sudah berani mengganggu Mario. Soriano lalu minta sketsa itu diberikan padanya. Mario memang akan memberikannya. Tapi sebelum itu, Mario jelas akan fotonya dulu demi mempermudah usahanya mencari pelakunya. Sebelum Mario kembali, dia tiba-tiba melihat Alfred yang lagi sebat di depan kantor. Alfred agak heran kenapa Mario benar-benar datang ke kantor. Tapi kata Mario, apapun akan dilakukan bila itu bisa membantunya mencari mafia yang telah menjebaknya hingga membuat Benji tak lagi bernyawa. Cara apa saja memang boleh dicoba. Tapi Alfred bilang, kalau upayanya menyerahkan kasus ini ke kepolisian, mungkin akan sia-sia. Anda siap untuk semua berita ini? Ketika berita menggerakkan pasar, trader sejati bertindak. Kepolisian, mungkin akan sia-sia. Iya, Alfred bisa berkata seperti tadi. Tentu ada alasan kuat di baliknya. Alfred melihat pembegalan dan perampokan yang kerap terjadi akhir-akhir ini bukan suatu kebetulan. Orangnya sama, dan seolah tak ada tindakan tegas yang dilakukan Soriano dalam setiap kasusnya. Kecurigaan main belakang yang selama ini ada di pikiran Alfred lalu makin dimantapkan oleh Mario. Harusnya Alfred memang mundurkan diri, sama seperti Mario dulu. Instansi ini terlalu korup, dan tidak seharusnya orang sebaik Alfred masih bertahan di sini. Namun tahan dulu soal kemarahan Mario yang itu. Karena berdasarkan CCTV yang sudah Alfred cek setiap ada kasus, mereka selalu mengarah hanya di satu lokasi yang sama. Madras kayo dito? Opo. Mario kemudian bertanya pada anak-anak sekitar sana soal siapa orang di balik sketsa yang ia buat. Mereka bertiga lalu kompak menyebut nama David. Mario bahkan diminta langsung masuk saja jika mereka mencari David, karena David selalu ada di dalam. Tanpa sedikit pun gentar, Mario lalu masuk seorang diri dan mengejar satu persatu planetnya. David tidak uput ketika. Tapi berdasarkan data tadi, Mario tahu kalau David bukanlah dalang utamanya. David adalah pion yang dibantu orang-orang di baliknya. Ancaman demi ancaman tergelar. Iya, David menyebut satu nama yang menjadi debatnya. Dan nama itu adalah Sohan, teman rekan kerja Mario sendiri. Mario sudah diperingatkan untuk tidak asal main-main orang di balik sindikat mafia ini. Setiap hari ayam saat melihat anaknya pergi karena mereka. Terus tidak. Justice dan resiko yang harus dihadapi Mario nanti. Mario akan tetap melawannya. Liza memang pergi harus ada pertanggungjawannya. Liza juga paham betul kalau tekad sang suami jalan. Entah akan ada satu pihak yang bisa nahan amarahnya. Tetap berdiri dari Liza, Mario yang menyerang Alfred. Dan juga kalau dia akan membantu Mario, apa yang dibutuhkan untuk balas dendam. Dan Alfred juga mengundurkan diri di kepolisian setelahnya. Hindi pa dito siya. Alfred sudah mengingat soal risiko apa yang bisa terjadi jika Mario tetap tidak melakukan. Mario tidak bergeming sedikit pun. Ia siap menanggung semua akibat
Asal dendam atas kepergian anaknya bisa tuntas malam ini juga. Yalah, mana yang udah sedih. Mario termasuk orang dasar sunyi. Mario bagi 1 di satu pengawal Soriano. Tak ada keraguan di matanya. Ia hanyalah amarah besar yang tak lagi bisa Mario tantang. Hingga akhirnya sampailah ia pada sang dalang dari segala salah yang ada, Soriano. Soriano pun tunduk di depan Mario. Soriano bilang kalau yang ia lakukan hanyalah menuruti perintah atasannya. Dengan wajah ketakutan, Soriano terus memohon pada Mario untuk memaafkannya dan berjanji akan membagi uangnya agar Mario mengurungkan niat untuk menghabisinya. Ucapan Soriano barusan justru memantik emosi Mario untuk langsung menarik pelatuknya dan menghabisi Soriano detik itu juga. Baru selesai Mario menghabisi Soriano, kini dia mendapat satu telepon dari Robert. Tapi yang lebih mengejutkan, orang yang ada di balik layar itu justru Lisa. Iya, Lisa memang sengaja disekap oleh Robert dan anak buahnya. Jika Mario ingin Lisa selamat, maka Mario bisa segera datang ke tempatnya. Mau tak mau, Mario pasti menyelamatkan istrinya. Namun karena Robert paham betul betapa bahayanya Mario, tangannya pun harus diborgol dulu sebelum ia duduk di Robert. Ini memanglah rencana yang sudah Robert rancang sejak lama. Menjebaknya dan membuat sengsara, lalu menyekali menjadi pasukan khusus yang ada di bawah komando Robert langsung. Yang jadi masalah, Mario ingat betul apa yang Alfred ucapkan soal betapa korupnya Robert dan semua bawahannya. Dan Mario memang tidak ingin kembali ke dunia yang gelap yang sama. Mario dengan tegas pilih untuk menolaknya. Tapi yang terjadi, tanpa sedikit pun rasa bersalah, Robert lalu pergi meninggalkan Lisa dan Mario begitu saja. Namun bagi Mario, Robert tentu tidak boleh pergi dengan nyawa yang masih menempel dalam tubuhnya. Iya, Mario melawan semua ancaman yang ada, menghajar balik Robert dan semua anak buah brengseknya. Mario tahu Robert kini bekerja sama dengan mafia Cina untuk memuluskan bisnis mafia itu di Filipina. Dan Mario tidak akan sudi terlibat apapun korupsi yang telah Robert lakukan. Pikiran Mario sekarang cuma satu, nyawa harus dibalas nyawa. Dan mungkin inilah wujud. Ada dua kemungkinan besar hingga Mario telah berhasil menghabisi Soriano dan juga bosnya, Robert. Yang pertama, dia berhasil menunjukkan pada dunia tentang betapa korupnya kepolisian di Filipina. Lalu yang kedua, semua dendamnya terbalaskan sudah. Namun apakah akan itu dengan sembarangan Soriano? Tidak, Mario akan jauh lebih milih membaikkan semua keluarga dibanding menghabisi posisi korup itu. Namun, hal itu jelas mustahil. Mario tak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Dia bukan lagi mantan polisi yang baik. Dan dia juga bukan warga biasa yang bisa kembali hidup normal. Tangannya sudah penuh dengan darah. Dan hatinya masih penuh dengan amarah. Dan tujuannya sekarang satu. Dia tidak mau lagi ada orang lain yang merasakan pembungkaman dari instansi yang harusnya mengayomi. Dan dia tidak mau lagi ada tindakan semena-mena dari mereka yang merasa berkuasa di atas hukum dan aturan. Dan Mario akan memastikan itu semua dengan tangan sendiri. Apapun itu resikonya. Dan pada akhirnya, yang lahir dari luka tidak selalu menjadi korban. Kadang ia justru menjelma menjadi sesuatu yang lebih mengerikan dari luka itu sendiri. Mario bukan lagi sekedar seorang ayah, bukan lagi seorang mantan polisi. Dan jelas, bukan lagi bagian dari sistem yang dulu ia percaya. Dia adalah bukti bahwa ketika ketidakadilan dipermainkan, ketika hukum dipelintir oleh mereka yang seharusnya menjaganya, maka yang lahir adalah mayat, melainkan perlawan. Sosok dari keadilan, dibersama-orkan, dan disempurnakan oleh kehilangan yang tidak bisa dikembalikan. Mereka pikir ancaman bisa membuatnya tunduk. Mereka pikir kematian keluarganya akan mematahkan segalanya. Tapi mereka salah. Karena justru dari situlah, seorang anti-hero dilahirkan. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memastikan, tak ada lagi yang harus kehilangan segalanya, hanya karena segelintir manusia merasa dirinya adalah hukum. Dan jika ketidakadilan tak lagi berdiri di sisi yang benar, maka Mario akan berdiri di seberangnya. Dengan caranya sendiri, dengan hukumnya sendiri, dan dengan satu keyakinan yang tidak akan pernah mati. Bahwa mereka yang merampas segalanya darinya akan merasakan penderitaan lama, bahkan berkali-kali lipat lebih kejam. Mereka pikir mereka menguburnya bersama keluarganya. Padahal yang mereka lakukan adalah membangunkan sesuatu yang tak lagi takut pada hukum. Tak lagi percaya pada keadilan, dan tidak akan berhenti sampai semua yang bersalah ikut merasakan kehilangan yang sama. Saya Kok Gonta 9 2021. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol lonceng. Karena apapun yang akan lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini. Berkembang sembari.